Halo. Iya. Jelas ya. Ini nggak Ciren suaranya. Nomor abang ya? Jangan ya nomor aku. Nomor Indo. Iya. Gimana, udah online bang? Ya udah online. Nanti aku jangan sebut namamu ya, sebut aja Mr. X. Oke, siapa? Oke ya. Oke, Pak. Ya, jadi teman-teman, ini Mr. X yang dia ini baru pulang dari Kamboja, baru banget pulang kemarin sore. Dia akan cerita pengalaman dia selama di Kamboja. Jadi awalnya Mr. X ini ditawarin kerja itu di restoran, tapi ternyata sampai di Kamboja dia diperjualbelikan, dipaksa bekerja jadi scammer, jadi penipu. Bener ya Mr. X ya? Betul. Bener ya. Boleh dicerita nggak dulu pertama kali pas berangkat itu awalnya gimana? Kenal sama ikut agen, ikut teman atau gimana berangkat itu? Jadi saya dikenalin teman awalnya. Swikong ini nih, si Hans ini dikenalin lah, dikirim nomornya. Dan awalnya itu si Hans ini, Swikong ini menyuruh saya untuk bikin paspor sama beli tiket pesawat. Nah, setelah saya bikin semuanya dari hasil minjem macam, saya disuruh terbang lalu ke Kamboja yang langsung bang itu. Lewat mana itu kemarin terbangnya? Kamboja. Terbang lewat mana? Ke Phnom Penh bang. Ya, bukan, maksudnya dari Batam, dari Medan, dari Jakarta? Dari Soekarno-Hatta bang. Oh, dari saya Jakarta di ya? Soekarno-Hatta pun sempat ketahan karena nggak ada tiket. Akhirnya saya beli tiket pulang sama tiket hotel, baru dilepasin. Saya juga di imigrasi Indonesia itu suruh foto lah, pegang paspor sama surat keterangannya. Ya. Lalu setelah sampai di Phnom Penh setengah 4 sore, saya itu dijemputnya setengah 10 bang. Setengah 10 malam? Setengah 10 malam, sampai nggak punya uang kan, memang uang Kamboja. Nah setelah dijemput, saya ditaruh di Hotel Reza bang. Di Hotel Reza ya, dijemput langsung dibawa ke Hotel Reza. Berarti nggak jauh dari KBRI itu, berarti ya. Lalu? Di Hotel Reza itu saya itu ketemu sama leader, adiknya sama istrinya, sama si Swikong itu. Nah dengar mereka segala macam itu bekerja. Contoh misalkan habis kontrak kayak di Desember, tapi mereka boleh pulangnya itu keluarnya itu di Januari pas ketemu saya. Nah setelah itu saya besoknya itu hari Sabtu di tanggal 9 itu, tanggal 10 itu diajaklah ke KBRI buat lapor segala macam. Saya nggak ngerti kan, hanya diajak. Saya bilang kerjaan gimana. Lalu? Oh ya nanti karena umur segala macam. Nah akhirnya di hari Minggu itu saya udah memutuskan untuk pulang karena mendengar ceritanya yang udah nggak enak bang. Dari kekerasan atau segala macam. Nah akhirnya itu Swikong itu di jam 2 atau jam 3 sore itu ngubungin, suruh siap-siap kata dia, dibawa pakai taksi ke Menggo. Oh, langsung dibawa ke gedung Menggo itu ya. Di gedung Menggo ketemu siapa? Ya. Nah, di gedung Menggo itu Swikong itu telepon-teleponan. Akhirnya ada satu perempuan keluar yang namanya Indri, Bang. Oh iya, jadi ketemu sama Indri ya. Sering. Nah, akhirnya saya nggak boleh keluar taksi lagi. Swikong itu ngobrol beli, dan Indri itu mentransfer sejumlah uang sebesar $900. Nah, setelah transfer masuk ke Swikong itu, saya disuruh keluar untuk untuk ambil koper. Di perjalanan saya menuju gerbang Manggo itu, saya berhenti, saya tanya, "Kak, maaf itu bayar apa?" Saya bilang, "Ya kau belilah," kata dia gitu kan. Oke. Oh, saya bilang, "Ya udah Kak, sebentar saya paranin dulu karena uang tiket saya sama paspor saya belum dibayar sama Swikong ini." Ya, sama Swikong, karena janjinya setelah company bayar akan dibayarkan. Sampai sekarang pun Swikong itu hilang. Saya sih masih ada nomor teleponnya. Lalu? Teman kita udah diblokir. Nah, sehari kerja, pas saya masuk ke gerbang itu, hati udah was-was Bang, karena kayak seperti masuk penjara. Kayak gimana sih Bang? Oh,
Jadi pas di dalam udah masuk itu gedungnya benar-benar terkurung gitu ya, terisolasi gitu ya? Iya, kayak penjara bang. Jadi pas masuk gerbang itu dibukain sama si security di situ kan. Ya. Masuk, wah hati saya udah deg-degan lah. Akhirnya masuk gedungnya itu ada di paling ujung bang. Oh, lalu? Itu masih sama si Indri tadi ya? Masih dikawal dia? Enggak, pas masuk itu kan ada KTV bang. Terus maju lagi dikit kan ada lapangan basket. Ya, lalu? Nah di situ saya ketemu salah satu anggota, diajaklah saya. Indri itu udah kemana tahu, duluan kalau nggak salah mah. Ya, lalu? Nah setelah masuk, restoran yang nggak ada, saya bilang gitu. Terus saya tanya sama yang jalan, ini restoran apa-apa, saya bilang. Ternyata scam bang. Di situ langsung hati saya tuh nangis bang. Maksudnya, aduh, gua udah kena jebak nih. Padahal hati saya sewaktu di luar itu pengen lari bang. Cuman emang nggak bisa. Akhirnya itu saya masuk, disuruh perkenalan diri segala macem. Ya, sampai itu di tanggal 10 bang, di tanggal 11 atau dia di tanggal 11 Januari lah 2025. Lalu? Terus saya disuruh bekerja untuk menipu, dan di situ juga apa? Bener yang namanya buat nipu orang Indonesia sendiri di situ nggak kuat bang sebenarnya bang. Cuman di situ beberapa hari kemudian itu ada salah satu anggota itu Manado itu lapor bang KBRI bang. Lapor KBRI sampai orang KBRI, jadi modelnya itu orang KBRI datang di gerbang itu tidak boleh masuk, dikasihlah foto yang lapor. Kasih foto yang lapor, itu mereka dipukulin sama orang-orang Indonesia juga bang. Oh, jadi yang lapor ini dipukulin? Dipukulin bang sama orang Indo juga. Jadi dipukulin. Kita udah yangnya bahwasanya kalau ada yang melapor ke KBRI itu masalah buat kita semua bang. Oh, jadi kemarin ada yang lapor, terus ketahuan orang ini langsung dipukulin, terus kalian juga semua jadi ke bawah-bawah gitu ya? Iya, karena orang KBRI itu menunjukkan fotonya bang yang melapor ke mereka. Oh iya, karena kan dia mau jemput, ditunjukin lah foto orang itu gitu ya? Iya, ternyata ditunjukin ke security apa namanya, mencari tahu kan mana, ditunjukin ke bos, itu habis bang dipukulin bang. Terus yang dipukul itu yang melapor itu sekarang udah bebas atau masih di situ? Saya nggak tahu bang. Habis dipukulin itu mereka apa bahasa kasarnya tuh dijual bang atau pindah kantor. Oh, jadi itu orang Manado bang. Nggak berhasil dijemput gitu ya? Iya, nah udah kayak gitu, kenapa dipukulin begini nih kata si Indri nih. Karena bos ini membayarkan satu kepala itu 8.000 tuh. Buat yang melapor. Jadi bos marah sekali segala macem. Oh, jadi setelah itu Indri nemuin kalian, kasih tahu kenapa dia dipukul, karena bos itu udah buat ngedapetin dia itu bayar $8.000 gitu ya? Bukan itu bang, itu di satu ruangan bang. Oh, di satu ruangan? Di kantor itu di satu ruangan, dipukulinnya pun di situ bang. Oh, langsung dipukulin di depan orang banyak itu? Dipukulin bang sama semua anggota lah, karena semua anggota ini udah dicuci otak bahwasanya kalau ada salah satu anggota kita yang melapor ke KBRI, kita semua ini dijemput sama KBRI segala macam, itu cuci otak bang. Jadi bahwasanya kita harus pro ke kantor bang. Jangan ada yang namanya lapor KBRI. Tapi pada intinya terakhir ini kita lapornya ke KBRI bang. Jadi kita cuci otak itu kita sedang bekerja, kita mencari nafkah buat suami, buat istri, buat anak segala macam. Dari hasil itu bang, dari hasil kita nipu, dipukulin lah tuh perempuan satu, cowok satu bang, di depan mata kepala saya. Saya sih nggak mukulin.
Oh, jadi karena dia yang lapor tadi dikasih tunjuk fotonya sama KBRI, akhirnya dipukulin sama orang-orang kantor gitu ya? Semua, karena kita di dalam satu kantor itu sudah terprovokasi sama yang namanya si Indri ini, Bang. Oh, Indri agen yang dari Subang itu ya? Iya, betul. Nah, setelah perjalanan waktu itu saya melihat pemukulan itu sampai terakhir itu kita pindah kantor itu sampai disetrum, Bang. Ada yang disetrum juga? Ada, Bang. Jadi katanya sih dia karyawan baru, tapi di kantor lama itu dia mencuri, Bang. Oh, jadi pindah. Nah itu jadi berteman lah, Bang, bosnya. Kirimlah foto dia waktu saat mencuri handphone kalau kalah. Akhirnya di situ dipukulin sampai ya namanya dipukulin sampai sama setruman itu gimana sih, Bang? Iya. Sampai tangannya bengkok, nahan, itu di depan saya juga, Bang. Oh, jadi itu kalau pas pukulin itu langsung di depan orang-orang ya? Semua, Bang. Inilah orang yang mencuri lo apa segala macem. Jadi kita itu ibarat kasarnya kalau kita kerja nggak macem-macem memang tidak ada masalah, Bang. Pemukulan itu tidak ada. Tapi kalau pada saat ibarat kasarnya ada jadi laporan KB fatal, Bang. Jadi intinya kalau ngelapor KBRI, kalau ketahuan itu bakal berakibat fatal, bukan cuma buat si pelapor, tapi buat semua kena gitu ya. Betul. Seperti itu, Bang. Jadi kita dicuci otaknya seperti itu. Terus lalu kalian bisa keluar dari sini kemarin yang waktu ceritanya yang berontak 64 orang itu gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya itu sebelumnya itu ada yang dijual, Bang, anak-anak baru. Oh, ada yang dijual. Nah, lalu? Anak-anak baru, ya anak-anak baru itu dijual 5 orang apa 4 orang gitu, Bang. Nah di minggu berikutnya itu ada lagi yang dijual, Bang. Kemudian? Nah sampai saatnya itu ada lagi 4 orang yang mau dijual di tanggal 25, di tanggal 26 itu mereka mau dijemput, Bang. Si Oji ini yang si Oji itu, Bang. Karena sebelum si Indri ini pergi ke Indonesia, si Oji ini diangkat sebagai HRD, Bang. Oh, jadi setelah Indri pulang, Oji diangkat jadi HRD. Oji yang mana, yang kemarin orang Manado itu kan ya? Yang orang Manado itu, ya. Bang. Lalu? Orang Manado itu dialah yang merekrut orang baru, terus dijual lagi kalau nggak bisa kerja. Nah, terus sampai ada orang lama itu yang sudah 5-6 bulan itu di situ mau dijual juga, Bang. Akhirnya di tanggal 25 malam habis pulang kerja kita briefing, Bang. Apa yang dibahas? Mogok kerja. Ya pokoknya di situ intinya kita besok mogok kerja, nggak mau kerja segala macamnya, besok kita harus keluar dari perusahaan ini. Alasannya itu visa kita tidak dibayarkan, Bang. Oh, jadi kalian nggak diurusin juga visanya? Ya, visa kita tidak dibayarkan. Kalau mau diurus visanya itu harus potong gaji 3 bulan. Sedangkan di visanya itu kita dikenakan 1.600, Bang, kalau saya lihat datanya. Nah, terus ceritanya kalian bisa keluar dari gedung itu gimana? Ya, jadi di jam 8 pagi itu kita semuanya masuk kantor tapi berdiri, Bang. Oh, jadi nggak kerja, cuman berdiri aja gitu ya? Berdiri, sampai si bos Malaysia itu datang, matanya mau keluar, Bang. Oh, bos kalian orang Malaysia? Oh, dia cuma ngomong, iya apa masalah gitu, Bang. Tanya, kita diem semuanya, Bang. Lalu? Kita diem, nggak mau kerja karena kita diem. Akhirnya 4 leader kami itu dipanggil, Bang, ke office, ke kantor. Ini setelah Indri pulang ya? Ini setelah Indri pulang ya? Iya, Indri itu pulang udah kedua kalinya, Bang, selama saya di situ. Oh, udah bolak-balik berarti si Indri itu ya? Iya, setelah SPP dipanggil ada sakit. Ada sakit katanya, Bang, di lehernya apa-apanya gitu. Oh, jadi si Indri pulang karena sakit. Pokoknya, iya, setahu saya itu sebelum Lebaran dah, Bang. Oh, dia pulang sudah Lebaran ya? Oh, I see, oke. Balik mau kawin itu katanya bilang sakit. Oke,
Terus kemarin setelah SPP pada berkumpul itu gimana kalian keluar? Nah, keluar dari office itu kan bos bilang kalian masih mau kerja nggak? Nah, akhirnya ada satu yang sudah apa namanya, kita ikutin satu komando gitu bang, bicara enggak segala macam karena bisa kita nggak dibayarin apa segala macam. Nah di situ keluar lagi, dipanggilin satu-satu. Jadi di ibarat kasarnya dicuci otak lagi bang. Nanti bisa mau dibayarin. Cuman tujuan kita satu, mau keluar bang. Oh jadi kalian memang udah kompak bulat mau keluar nggak mau kerja lagi gitu ya? Terus? Ya, nah setelah itu itu kalau nggak salah di jam 11, nah 12 lah bang, kita semuanya itu 64 orang itu ke gerbang bang. Di minggu kita kan sama security di sana, sama penduduk datang, sama Malaysia itu datang, nggak datang, bukan begini caranya. Akhirnya saya disuruh balik ke mes. Pokoknya saya janji jam 3 itu kalian sudah keluar, kata dia. Nah setelah waktu yang ditentukan itu berjalan jam 1, jam 2 kita dipanggil lagi, teman kita nggak ada yang mau, takut dicuci lagi kan bang otaknya. Iya. Terus kalian tetap ngotor pengen pulang, terus kalian ke KBRI gitu ya? Akhirnya kita 2:30 itu keluar bang. Hujan, 2:30 itu kita dibawa ke gerbang. Di satu kantor kita bikin surat pernyataan, keluar 5 sampai 64 orang bang. Oh jadi maksudnya keluarnya itu bertahap gitu sampai habis 64 orang ini? Bertahap. Oh oke. Iya sampai 64 orang ini. Akhirnya kita semua menuju ke KBRI bang. Iya terus? Ke KBRI yang disemprot itu banyak tuk-tuk segala macam. Kita lapor. Nah di situ kita suruh bikin surat laporan, diarahkan Pak Dadang, dibikinin semuanya. Dan itu kita jalan hujan-hujan itu menuju Hotel Reza dan Hello. Oh, jadi ada 2 hotel, di Hotel Hello sama di Hotel Reza gitu ya? Iya, ada juga yang di sebelah Hello juga tuh bang. Waktu kalian di hotel, kemarin dengar infonya ada lagi nih si Oji datang nyamperin ke situ tuh, gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya itu kita ini sebenarnya udah kehabisan uang bang. Ya, lalu? Ya kan, karena kan ada yang balik juga tuh bang. Ada yang balik juga ke kantor tuh, ada yang balik. Nah saya ceritanya ini mau nyekem bang, buat $57 itu untuk bayar hotel. Nah ternyata nggak bisa, kalau mau dijemput kata dia. Terus? Nah dijemput lah, jadi alibi saya itu saya mau balik kerja lagi bang. Oh jadi kamu berpura-pura mau balik lagi kerja ke kantor gitu ya? Iya, cuman gimana caranya dia transfer dulu buat kami bayar hotel karena kami udah nggak ada uang kan waktu itu bang. Oke jadi intinya gini, kalian nggak punya uang biaya buat bayar hotel, lalu kalian mau nyekem agen itu biar dapat uang buat bayar hotel gitu ya? Nah udah di tengah perjalanan ini kan nggak kena bang. Ya. Lalu? Ya nggak kena. Nah teman saya ini ada satu ditelepon lah, ya udah pancing kata dia. Karena mungkin banyak yang kesel juga sama dia bang. Karena kita kalau ke toilet didenda, kalau kurang apa segala macam memang belum terjadi. Cuman gara-gara dia itu peraturan jadi banyak bang. Oh gara-gara si Oji itu? Iya, karena KII kan udah si Indri ini udah nggak ada. Oh, jadi gini, setelah Indri pulang, si Oji kan diangkat. Nah, si Oji ini bikin peraturan baru gitu ya? Bang. Iya, itu kalau di kantor mah dipanggilnya HIP bang, bukan HRD. Oh, HIP. Oh, HIP, lalu badannya kurus bang, orang HIP gitu. Oh, si Oji itu karena dia kurus jadi dipanggil HIP. Kita semua itu kesel ke dia, iya. Lalu? Pokoknya yang namanya kesel sama orang itu kan nggak ditunjukin bang di dalam kantor makanya. Betul. Nah, udah kayak gitu di tengah perjalanan dia udah saya alibiin ke hotel satu tuh bang, ke hotel bukan tempat kita. Oh, jadi kalian sasarkan dia ke hotel lain gitu ya? Iya. Nah, setelah dia merasa dibohongin,
telepon lah, udah pancing lagi bawa ke Teresa kata dia gitu kan. Akhirnya saya senlap di Teresa, dia udah putar balik, dia balik lagi. Nah nggak lama dari situ anggota yang masih di luar itu yang berkhianat bang ya.